Pemirsa, pendaftaran calon presiden, calon wakil presiden dimulai besok. Pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud akan mendaftarkan diri besok, sementara Prabowo Subianto masih belum menentukan siapa pasangan cawapresnya. Kemudian bagaimana peta politik Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama pengamat politik Hanta Yuda siang hari ini. Mas Hanta, selamat siang. Selamat siang, Valencia. Mas Hanta, kita tahu sudah ada dua pasangan yang akan mendaftar besok. Sudah pasti. Ada Anies Gus Imin, ada juga Ganjar dengan Mahfud MD. Sisa satu lagi, Prabowo Subianto. Apakah dengan deklarasi dua pasangan ini akan mengurangi potensi cawapres yang bisa dipilih sama Prabowo? Atau mungkin Prabowo sebenarnya sudah punya namanya? Ya, sebenarnya opsi-opsi Prabowo Subianto itu memang berbeda dengan opsi dari Anies dan Ganjar. Nah, kita sudah bisa memprediksi bahwa yang terkuat Pak Mahfud di luar nama Sandiaga Uno dan lain sebagainya. Dan akhirnya dipilihlah hari ini Mahfud MD. Dan kita tahu Pak Mahfud memang tidak terlalu kuat disebutkan namanya di Prabowo Subianto. Artinya tidak terpengaruh kalau saya menjawab pertanyaan dari Valencia tadi. Nah, yang menarik memang kedua capres yang sudah menentukan pilihan ini berbasis pada Jawa Timur, itu satu. Yang kedua, dari mana mereka mengambil strategi basis konstituen atau basis pemilih cawapres juga ini agak berbeda. Nah, kalau dari sisi pertama cawapres, maka kalau dari data survei Poltreking Indonesia paling tidak ada nama 4 besar di Jawa Timur. Kami melakukan survei Valencia, yaitu tidak terlalu jauh dalam rentang margin of error. Ada nama Caimin, Pak Muhaimin Iskandar, kemudian Pak Mahfud MD. Nah, ada dua nama lagi yang tinggi kompetitif di Jawa Timur, yaitu Bu Kofifa dan Pak Erick Thohir. Nah, jadi kalau misalnya ingin mengimbangi, sama-sama ingin bertarung di Jawa Timur, sebenarnya pilihannya, opsinya ada di radarnya Pak Prabowo juga nama itu. Nama di Pak Prabowo kan Gibran, Erick Thohir, dan Kofifa yang menguat. Opsinya itu. Yang kedua, sedikit lagi, opsi bagi seorang capres memilih cawapres itu ada dua strategi. Satu, dia memilih memaksimalkan basis dia sendiri yang lumayan sudah ada. Atau yang kedua, berusaha memecah basis lawan di mana dia belum kuat di daerah itu. Nah, kalau kita perhatikan Anies Baswedan memilih Caimin, itu pada opsi yang kedua, strategi kedua. Pak Anies kita tahu tidak kuat di Jawa Timur, tapi memilih Pak Muhaimin Iskandar memiliki basis NU, sehingga berusaha ingin memecah basis lawan, karena Jawa Timur lebih kuat Ganjar dan Prabowo hari ini. Nah, Pak Anies memilih memecah basis lawan untuk membuat ceruk baru. Sementara Ganjar sebaliknya, sudah punya basis lumayan di Jawa Timur sama Prabowo, dia memilih Pak Mahfud yang berbasis Jawa Timur adalah memaksimalkan basis lawan. Pertanyaannya adalah, Pak Prabowo akan memecah basis lawan atau berusaha juga memaksimalkan basisnya? Kalau berusaha menggunakan strategi memaksimalkan basisnya, pilihannya adalah memilih Jawa Timur, Bu Kofifa misalnya, atau Pak Erick lumayan basis Jawa Timur. Atau ingin memecah basis lawan yang sekarang santer terkuat sekarang ini, yaitu Gibran yang berbasis Jawa Tengah, dan kita tahu Jawa Tengah ada basisnya Ganjar Pranowo yang menjadi kompetitor utamanya Prabowo Subianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.